kang kui muqaddimah kaula sengaja muntuda nukillah pembukaan atau pendahuluan dari setong kitab senyamana al-hayatur ruhiyah fil Islam seepa keluar karang tineng Dr. Muhammad Mustafa Hilmi, Dr. Muhammad Mustafa Hilmi, peneka dosen falsafat Islam berde Fakultas Adab berde Perguruan Tinggi Fuad Al-Awal Mesir. Peneka buku kitab keluar Kairo tanggal 19 Jumadil Ula tahun 1374 atau awal Mei tahun 1945. Mereka Dr. Muhammad Mustafa Hilmi dalam pembukaan kitab mereka. Nah, makin terwakia yang cuma bikauda. Antara lain eterangaki sebenarnya yamtazul al-asr alladhi na'ishu fihi bi'annahu 'asrun maddi balaghat fihi al-hadaratul maddiyatu mablaghan kabiran min at-taqaddum la'allahu lam yatahayya laha mithlu fi 'asrin akhar. Mungkin kita odik berde abad materi, abad secara zahir, napa-napa iokor secara zahir. Orang inyamai maju tak maju, mun eteng ku gege tak gege lahir. Soki tak soki, andi pangkat tak andi pangkat. Eka ukuran kemajuan abad makin. Wa asbahat hayatul afrad wal jama'at fi hadha al-'asr khadi'atan fi julli nawahiha li hadhihi al-ma'ayir allati tuqawwimu kulla shay'in bima yuaddi ilayhi min manfa'atin 'ajilah. Karena saja pengaruh dari abad zaman makin peneka serba materialistis, serba zahiristis, secara zahir. Melana tak mengak menabi odikan orang-orang makin bermasyarakat bangsa negara dalam abad makin peneka keneng kocak dalam na gerak-gerikan cita-cita na kapangaterok na peneka saja iokor menurut ukuran secara zahir engki peneka cita-cita na pangaterok na terok oleh manfaat, oleh keuntungan, oleh kemajuan ajilah semakin di dunia ini. Terus punya kedudukan kapan? Sekarang. Lah besok kalau di akhirat gampang gitu. Kalau dari akhirat dia tahu dah pergi. Pokok itu nyongkok lepakan. Pokok itu nyongkok senang. Pokok itu nyongkok gagah. Mereka cita-cita yang sekarang sudah menguasai keinginan dari manusia abad atom. Bahagia tidak bahagia rumah tangga diukur menurut zahirnya. Maju tak maju na orang etengku ke remah zahir lah. Neka ukuran mati.
Di samping itu, neka Buna, neka Dr. Muhammad Mustafa Hilmi, وقد صحب هذا التقدم المادي تقدم آخر في الحياة الفكرية التي تشعبت نواحيها إلى آخره. Di samping kemajuan secara teknologi, secara material, secara kebendaan, makin juga pada kemajuan abad makin kemajuan dalam kehidupan alam pikiran. Pikiran orang makin udi maju berancak-rancak. Dalam kemajuan pikiran makin famin manahij wa nazariyat ilmiyah ila mazahib wa anzar falsafiyah. Makin terdapat iman macam-macam teori, macam-macam metode, macam-macam sistem ilmiah bersifat ilmu, sampai juga kemajuan makin mereka mengenai aliran-aliran dan pandangan-pandangan secara filosofis, secara falsafat. Ilmu falsafat, ilmu pikiran, ilmu akal makin mereka ampun tepat maju-majunan. Wa min dirasat wa buhuth ijtimaiyah, juga mengenai studi-studi, mengenai pembahasan ijtimaiyah, mengenai soal sosiologis kemasyarakatan, ila athar wa rawa'i' adabiyah, sampai mengenai soal penata kemajuan secara peradaban. Mereka ciri atau petanda kemajuan abad makin. Seampuna nerangaki kemajuan gelap secara zahir, secara materialistis, secara ilmiah, secara falsafat, secara pikiran gelap, lecu gadinto cotek diminta perhatian sareng Dr. Muhammad Mustafa Hilmi, dosen benega. فإن هناك ناحية ليست أقل من هذا كله نفعا ولا أدنى روعة لم يعنى بها الباحثون العناية التي تستحقها، ولم يحاولوا في درسها المحاولة العلمية التي تعين على كشف حقائقها ودقائقها والإبانة عما تنطوي عليه من معاني الحق والخير والجمال، وكلها مثل عليا لا بد منها للإنسان الراقي الذي يريد أن يحيا حياة سعيدة. Tetapi sayang, ada satu sudut, satu bagian yang tidak kalah pentingnya dari kemajuan-kemajuan gelap. Saya sebut di atas, kemajuan secara teknologi, kemajuan secara materialistis, kemajuan secara ilmiah, secara rasional, secara pikiran, boleh dia. Cuma sayang tak mendapat perhatian secara semestinya. Orang-orang sepinter-pinter orang masyarakat ni kan tak berusaha untuk mempelajari segi yang satu ini secara ilmiah, untuk mencoba menyingkap, membongkar, menggali bagaimana hakikat isinya yang bagus-bagus. Saya berarti yang berisi ajaran-ajaran bernilai-nilai kebenaran, keindahan dan kebaikan dan kemurnian. Dan semua ini, segi yang kurang mendapat perhatian ini justru merupakan
ide-ide, merupakan norma-norma, merupakan cita-cita, merupakan pedoman-pedoman hidup yang buat manusia yang ingin maju tidak boleh melepaskan. Kalau orang ingin hidup bahagia, di sini. Di sini nih kan saya kurang mendapat perhatian. Wa hadhihi an-nahiyah hiya al-hayatur ruhiyah. Saya kurang mendapat perhatian abad makin peneka mengenai riset, mengenai pelajaran, mengenai mentolaah, animo, perhatian pemuda, perhatian intelektual, ahli sarjana-sarjana, orang ini. Engke peneka kehidupan secara spiritualis, kehidupan rohaniah, hidup secara rohaniah, allati sawwaratha wa da'at ilaiha al-adyan, yang digambarkan, yang diundangkan, yang dianjurkan oleh semua agama. Dan ini kehidupan secara rohani yang bahagia. Kana yahyaha as-salafus salih min al-anbiya wal-zuhad wal-ubbad wal-sufiyah alladhina zaharu fi mukhtalafil usur. Dan hidup bahagia ini secara rohaniah, secara kejiwaan, biarpun material secara zahir nikah melarat, tak patah muljah secara ukuran zahir, tapi justru orang-orang inilah yang merasa bahagia di dalam hidupnya, yaitu yang pernah dialami oleh para nabi-nabi, oleh para orang yang zuhud-zuhud, ahli ibadah, ahli tekun, yang mencintai Tuhan, mencintai kebenaran Tuhan, wasufiyah, dan ahli-ahli tasawuf, rohaniawan yang pernah muncul, lahir di mukhtalafil usur, di dalam abad yang macam-macam, waktu-waktu yang dulu-dulu. Wa kana li zuhurihim ab'adul athar fi at-tasami bin nafs al-insaniyah an hawid al-maddah was-su'ud biha ila 'alam ar-ruh. Karena para nabi, para rohaniawan, para ahli tasawuf, para aulia, para solihin, yang dulu mereka telah mengalami hidup yang betul-betul bahagia, zahir batin, ini telah mempunyai pengaruh, mengangkat manusia, mengangkat jiwa manusia dari hadidil maddah, dari nilai-nilai dan ukuran secara kebendaan, ila alamir ruh, kepada alam idealisme, alam spiritualisme, alam kejiwaan, alam kebahagiaan secara rohani. Nikah semakin dipang, semakin mensampai tanya, apa keinginanmu? Hei pemuda, hei pelajar, hei sarjana, apa cita-citamu? Nikah. Saya jawab, saya ingin menjadi manusia yang berbahagia di dunia sampai akhirat. Saya ingin menemukan jalan pangkat rohaniah, kekayaan rohaniah. Sopo, saya jawab sedikit terang. Saya ingin cari pangkat rohaniah. Saya ingin mencapai kehidupan rohaniah yang bahagia. Saya ingin mencapai cita-cita rohaniah hidup saya, supaya saya bukan saja bahagia di dunia ini, tapi sampai kelak di akhirat. Cita-cita sesuatu idealistis, yang bersifat idealis, spiritualis, bersifat rohaniah. Sepaling banyak makan menikah, zahirnya apa? Saya ingin punya nikah secara zahir, besar.
kekayaan material. Saya ingin punya pangkat secara dunia. Saya ingin punya kedudukan secara dunia. Rang-rang Pak Bodoh saya jawab, inna akramakum indallahi atqakum. Ya rang-rang pun setero nyari ya inna akramakum, orang yang paling mulja na manusia mungkin Allah. Orang rang pun melane ka dito Dr. Muhammad Mustafa Hilmi nulis buku senyamana Al-Hayatur Ruhiyyah fil Islam. Maksudnya di dalam zaman yang serba materialistis makin nikah terus dibikin nikah menarik perhatian de angkatan muda sekarang ini. Cobalah perhatikan segi ini segi dulu yang telah menyebabkan kebahagiaan dan keunggulan mbah-mbah ini. Ini jalan yang benar yang pernah dirasakan, dialami oleh bangsa leluhurmu dulu. Marilah ini, perhatikan, pelajarilah ini. Nikah maksudnya Dr. Muhammad Mustafa Hilmi.